Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga salawat diringi salam kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang mulia ini kita kembali lanjutkan pengajian hadis kita dengan kitab Sahihul Bukhari. Dan insyaAllah pada subuh ini kembali kita akan baca kitab yang kedua, Kitabul Iman. Pada bab yang pertama, bab qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khamsin. Bab tentang sabdanya Rasulullah bahwasanya Islam itu ditegakkan atas 5 pilar. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membacakan beberapa prinsip-prinsip dalam iman sebagaimana yang dikutip oleh Imam Bukhari dari berbagai sumber, baik Al-Quran, hadis maupun asar, yaitu ungkapan atau perkataan para sahabat tabi'in maupun tabi'in. Di antara prinsip-prinsip iman itu, iman terdiri dari qaulun wa fi'lun, perkataan dan kemudian pekerjaan. Dan juga iman itu yazid wa yanqus, kadang-kadang dia naik, kadang-kadang dia turun. Yazidu bit ta'ah, naik karena perbuatan taat, wa yanqus bil maksiyah, dan berkurang karena perbuatan maksiat. Begitu juga kemudian Imam Bukhari menuliskan kepada kita wal hubbu fillah wal bughdu fillah minal iman. Senang sama seseorang karena Allah dan juga benci kepada seseorang karena Allah itu bahagian daripada iman. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada subuh ini kita lanjutkan bacaan kita dengan beberapa prinsip iman. Nah, kalau prinsip-prinsip ini kemudian ada pada diri kita, maka juga kita bisa dikategorikan orang-orang yang beriman. Makin banyak prinsip itu melekat pada diri kita, makin kuat iman kita. Makin sedikit prinsip-prinsip itu melekat pada diri kita, maka makin tipis juga iman kita. Wa kataba Umar bin Abdul Aziz ila Adi bin Adi. Jadi khalifah kelima dari dinasti Bani Umayyah, namanya Umar bin Abdul Aziz. Bahkan di dalam beberapa kitab sirah dia sering disebut dengan khamisul khulafa. Kalau ada khulafaur rasyidun yang kelima, maka orang yang paling patut menyandang gelar tersebut adalah Umar bin Abdul Aziz. Selain khalifah, juga seorang ulama, seorang zuhud, dan seorang yang mengerti tentang hadis. Jadi suatu hari Khalifah Umar bin Abdul Aziz menuliskan surat kepada salah seorang gubernurnya di kota Mawara'an Nahri. Orang Arab menyebut daerah itu Mawara'an Nahri, daerah Khurasan, ya. Daerah Khurasan yang ada di daerah Uzbekistan, Kazakhstan sekarang itu, orang Arab menyebutnya daerah seberang sungai. Ya, itu istilah saja, meskipun tidak ada sungai di situ, ya. Orang seberang sungai, Mawara'an Nahri, daerah Khurasan. Pada saat itu gubernurnya dijabat oleh Adi bin Adi. Nah, Umar bin Abdul Aziz pada saat itu menulis sepucuk surat kepada Adi bin Adi. Salah satu isi penting dari surat itu, innalil imani faraida wa syara'i'a wa hududan wa sunanan. Yang namanya iman itu ada fardu-fardunya, ada syariat-syariatnya, ada hudud-hududnya, dan ada sunnah-sunnah yang harus ditegakkan. Nah, ini sebenarnya apa yang dituliskan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini
masih semakna dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buka misalnya di dalam Sunan At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ bersabda, "Innallaha ta'ala farada faraida fala tudayyi'uha." Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam agama ini banyak mewajibkan kepada kita berbagai macam kewajiban. Maka minta oleh Rasulullah kepada kita semua, fala tudayyi'uha. Yang namanya wajib itu jangan kita abaikan, tunaikan. Nah, bahkan dalam prinsip agama itu yang diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala, laksanakan sesanggup kita dalam konteks yang wajib tadi. Jadi yang sunnah itu ya boleh kita abaikan, boleh tidak, tapi yang wajib itu harus kita tunaikan. Innallaha ta'ala farada faraida fala tudayyi'uha. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita banyak hal. Maka jangan pernah mengabaikan yang wajib-wajib itu. Salat, ya kalau tidak sanggup berjamaah ya minimal kita salat sendirilah di rumah. Jangan pernah kita bolong-bolong salat 5 waktu itu. Begitu juga ibadah puasa, zakat yang wajib, ya sedekah boleh kita abaikan Bapak Ibu. Itu hanya pelengkap saja. Famanistakmalaha. Ya nanti ada ungkapan kalau hal yang sunnah ini barang siapa yang mau melengkapinya, ya melengkapi ajaran agama ini dengan sunnah. Kalaupun kita tidak melakukan ya tidak apa-apa, tapi yang wajib ini mesti, tidak boleh kita abaikan sama sekali. Begitu juga hudud. Wa innallaha ta'ala farada faraida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha. Hudud itu apa? Batasan-batasan yang boleh dan apa yang tidak boleh kita kerjakan. Nah, itu dimintanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk kita tidak melampaui batasan-batasan itu. Ya Allah Subhanahu wa taala melarang kita mencuri, ya jangan curi, jangan malingin duit orang. Allah Subhanahu wa taala melarang kita minum khamar meskipun dampaknya tidak kepada orang lain. Minum khamar itu kan dampak yang paling awal pasti dirasakan oleh tubuh sendiri. Tapi karena Allah melarang itu, ya itu menjadi bahagian daripada hudud Allah. Kalau dilanggar ada konsekuensinya. Dunia akhirat ada konsekuensinya. Di dunia itu ada haddu syarbul khamri, hukuman bagi orang yang minum khamar, ada konsekuensinya. Ya jadi minum khamar itu termasuk hukuman hudud. Dalam fikih hudud itu setiap uqubatun muqaddaratun syar'an, hukuman yang takaran hukuman itu sudah ditentukan dalam syariat. Ya, bagi pemabuk dulu Rasulullah mencambuknya 40 kali jilid, kemudian diubah sampai menjadi 80 kali jilid. Pencuri itu hududnya dipotong tangannya, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam minallah. Nah, itu namanya hudud. Lawan daripada hudud itu takzir. Takzir itu hukum ghaira muqaddarati syar'an, hukum yang belum ditentukan dalam syariat. Ya, sedangkan hukum yang sudah ditentukan dalam syariat, itu namanya hudud. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang namanya iman itu identik dengan ini. Kalau kita mengindahkan hal-hal yang difardukan sama Allah, kita mengindahkan syariat-syariat Allah, kita mengindahkan hudud-hudud Allah, bahkan juga sampai kepada sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kita termasuk orang-orang yang beriman. Tapi kalau kita jangankan yang sunnah, jangankan yang hudud, jangankan yang syariat, bahkan yang wajib pun masih bolong-bolong, sulit kita bisa mengklaim diri kita sebagai orang beriman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis itu mengatakan kemudian, bagi orang yang sering mengabaikan salat, mengabaikan zakat, itu dekat-dekat dengan orang yang tidak beriman. Contoh Bapak Ibu, kenapa dulu pada saat di masa Khalifah Abu Bakar muncul kelompok mani'uz zakah, orang-orang yang enggak mau bayar zakat, itu diperangi oleh Umar, ya kan? Padahal mereka masih mendaku diri mereka sebagai orang beriman. Tidak bisa diterima pendakuan diri sebagai orang beriman, tapi mereka tidak mau menunaikan kewajiban agama. Tidak bisa diterima itu. Ada orang lagi muncul mendakui orangnya Islam,
tapi tidak mengerjakan sholat, tidak bisa diterima juga. Kenapa? Rasulullah bilang dalam hadis itu, al-ahdu bainana wa bainal kafir wal musyrik tarkus sholah. Yang membedakan seorang muslim dengan orang kafir, dengan orang musyrik, kerjakan atau tidak kerjakan sholat. Itu yang bedanya. Maka tidak bisa semata-mata kita mengaku diri kita orang beriman, tapi kemudian tidak mau mengerjakan kewajiban-kewajiban agama, atau bahkan kita melecehkan hal-hal yang sifatnya sunnah dalam agama. Kalau bapak ibu tidak sanggup, ya tidak usah dijelek-jelekkan. Ya, kalau ditanya kenapa tidak sholat, sayanya malas. Tapi kalau sudah mengingkari sholat, itu sudah keluar daripada iman ya. Kenapa kamu tidak mau misalnya tidak mau pakai baju yang bagus-bagus, pakai minyak wangi sebelum sholat? Saya malas. Tidak apa-apa bapak ibu. Tapi itu enggak betul. Itu pakai minyak wangi sebelum sholat itu namanya mengingkari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang enggak betul, itu yang enggak boleh. Faman istakmalaha istakmalal iman. Barang siapa yang menyempurnakan semua hal tadi, fardu, syariat, hudud, dan kemudian sunnah-sunnah dalam agama, istakmalal iman, maka imannya juga cenderung mengarah kepada kesempurnaan. Jadi bapak ibu, dorongan kita melakukan ini itu dalam agama itu kan iman. Bapak ibu sholat, ini kan panggilan iman sebenarnya. Kalaulah kita tidak punya iman, lebih baik kita itu tidur. Jadi as-salatu khairum minan naum itu sebenarnya panggilan iman kan. Makanya sebelumnya dipakai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu panggilan iman semua. Karena kalau tidak ada pertimbangan iman, misalnya pertimbangan kita pergi ke masjid itu ekonomi, tidak ada manfaat sama sekali, habis minyak sepeda motor, ya kan? Kemudian kilometer sepeda motor kita naik, ban kita habis, ya kan? Ya lebih bagus kita duduk di rumah aja. Ya, itu kalau pertimbangannya ekonomi. Atau pertimbangannya cari jabatan, mungkin ada petinggi di masjid itu ketemu dengan saya, nanti bisa silaturahim. Belum tentu, kalau tidak ada ya kecewa. Maka bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ini bisa buat macam-macam, buat ini buat itu dalam agama. Bahkan kadang-kadang hal-hal yang gak bisa terpikirkan oleh orang lain bisa kita buat. Itu dorongan iman sebenarnya. Ada orang tiba-tiba mau saja nyumbang setengah hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia mau buat itu? Ya itu dorongan iman. Maka oleh Imam Bukhari, sebagaimana dia juga mengutip surat Umar bin Abdul Aziz, mengatakan faman istakmalaha istakmalal iman. Barang siapa yang menyempurnakan tadi sesempurna mungkin, meskipun kesempurnaan itu jadi miliknya Allah Subhanahu wa taala semata, tapi usaha kita untuk menuju kesempurnaan itu, itulah istakmalal iman, yang akan menyempurnakan iman kita. Wa man lam yastakmilha lam yastakmilil iman. Barang siapa yang tidak berusaha untuk menyempurnakannya, maka tidak akan pernah imannya itu menuju kepada kesempurnaan. Jadi bukan hasil bapak ibu ya, dalam agama ini bukan hasil kesempurnaan yang dituntut sama Allah, tapi usaha kita untuk menuju kepada kesempurnaan ya. Karena kesempurnaan itu kan miliknya Allah Subhanahu wa taala semata. Manusia nggak akan mungkin sempurna. Salat nggak akan mungkin bapak ibu bisa salat seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Maka Rasulullah kan nggak minta gini. Rasulullah tidak pernah bilang sallu kama usalli. Tidak pernah Rasulullah bilang seperti itu. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Tidak pernah Rasulullah bilang seperti itu. Tapi Rasulullah cuma bilang sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku mengerjakan salat. Cara kita lihat Nabi Muhammad salat macam-macam bapak ibu. Dulu sahabat nonton langsung Nabi Muhammad salat. Yang nonton langsung pun macam-macam kesimpulannya. Kita di masa sekarang melihat Nabi Muhammad sholat dengan membaca hadis Nabi Muhammad yang menceritakan bagaimana gerak beliau, bacaan beliau dan seterusnya. Tapi seandainya Nabi Muhammad minta kita untuk sholat sebagaimana dia mengerjakan sholat, repot itu, nggak akan pernah bisa itu.
Tapi sebagaimana kita lihat Nabi Muhammad sholat, ya boleh. Ada subjektivitas kita sebagai orang yang melihat bagaimana caranya sholat Nabi Muhammad. Ini gampangnya seperti ini Bapak Ibu. Misalnya suatu hari Ustadz Wardian undang saya ke kedai kopi, kemudian kami pesan makan, pesan minum. Ditanyalah sama pelayan, Ustadz mau makan apa? Saya bilang, saya makan martabak saja dengan teh manis. Kemudian bapak-bapak ini di samping saya mejanya, lihat saya makan martabak dengan minum teh manis. Kemudian bapak yang melihat saya itu menyimpulkan, wah, Ustadz Mizat itu senangnya makan martabak dengan teh manis. Padahal saya tidak pernah bilang seperti itu. Kebetulan pada hari itu saya makan martabak dengan teh manis. Padahal kalau ditanya langsung ke saya sebenarnya senang makan mie daripada martabak. Ya, tapi hari itu karena tadi pagi barusan makan mie, ya bosan juga kan terus-terusan makan mie, maka pada saat itu saya pesannya martabak. Kenapa saya nggak pesan kopi? Karena paginya baru ngopi, maka siangnya saya pesan teh saja. Tapi bapak kan nggak tahu kondisi itu. Bapak cuma tahu saat saya makan martabak dengan teh manis. Maka bapak yang melihat saya pada saat itu punya kesimpulan, kalau sayanya sukanya martabak dengan teh manis. Gitu juga para sahabat Nabi dulu melihat Nabi Muhammad SAW sholat. Mereka menyimpulkannya macam-macam sesuai dengan apa yang mereka lihat pada saat itu. Tapi kalau Nabi Muhammad nuntut mereka, sholat kalian persis seperti saya sholat, mampus kita Pak. Ya kan? Nabi Muhammad itu Pak sholat, kadang-kadang beliau melangkah ke depan itu. Ya seolah-olah beliau di dalam surga ingin memetik pohon-pohon yang ada dalam surga itu. Gimana itu kita sholat? Kalau kita sholat bukannya surga di depan kita, pasar Pak. Pasar itu. Kadang-kadang Rasulullah mundur beberapa langkah karena nampak di hadapan beliau itu neraka. Beliau ingin menghindar dari penampakan itu. Kita bukannya nampak neraka, nampak istri kita dengan daster Pak. Di rumah, ya kan? Beda-beda penampakannya. Ya kalau Rasulullah minta kita sholat seperti beliau, waduh repot betul itu, ndak akan sanggup kita itu. Maka wajarlah Rasulullah memintanya sallu kama ra'aitumuni usalli, ya. Maka usaha Pak, bukan hasil daripada itu, ya, bukan itu yang jadi ukuran, tapi kesungguhan kita, usaha kita. Adapun nanti hasilnya bagaimana, itu terserah Allah Subhanahu wa taala semata. Maka Umar bin Abdul Aziz juga mengatakan, fa in aish fasaubayyinuha lakum hatta ta'malu biha. Seandainya saya diberikan hidup umur panjang, fasaubayyinuha lakum, maka aku akan menerangkan satu persatu, kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, hatta ta'malu biha, sehingga kalian bisa mempraktikkan satu persatu daripada ajaran iman ini. Wa in amut, namun seandainya saya meninggal, dan beliau memang usianya tidak panjang Bapak Ibu, tidak sampai 50 tahun, hanya menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun saja, ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, tidak sampai berusia panjang. Jadi ini orang paling berjasa Bapak Ibu dalam Islam, ya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini termasuk orang yang sangat berjasa dalam Islam. Sekarang Bapak Ibu kan dengar kalau hari Jumat khotib itu pada saat rukun khutbah kedua sebelum, atau pada saat rukun khutbah pertama, atau juga pada rukun khutbah kedua sebelum dia menutup khutbah Jumatnya, biasanya khotib itu kan membaca barakallahu li walakum fil Qur'anil Karim, ya kan? Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, dan seterusnya. Itu ucapan yang dibuat oleh Umar bin Abdul Aziz pada saat beliau menjadi khalifah, dan dia wajibkan semua khotib yang berada di wilayah kekuasaan dinasti Bani Umayyah untuk membaca bacaan itu sebagai ganti khotib-khotib sebelum peristiwa itu senangnya melaknat Ali bin Abi Thalib. Itu tercatat Bapak Ibu di dalam Tarikh Al-Baghdadi misalnya, di dalam buku-buku sejarah yang lain tercatat itu. Jadi dulu Bapak Ibu kan karena benturan politik yang begitu keras, singkat cerita Ali bin Abi Thalib terbunuh, naiklah
Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah, setelahnya Yazid, dan setelahnya khalifah-khalifah dari dinasti Bani Umayyah. Jadi dinasti Bani Umayyah ini punya nggak akur, hubungannya nggak harmonis, hubungannya nggak akur dengan keturunan Ali bin Abi Thalib, dengan Alawiyun, ya, orang-orang keturunannya Ali bin Abi Thalib ini nggak akur. Singkat cerita, oleh khalifah-khalifah dinasti Bani Umayyah, Ali itu dihujat, ditahdzir, ya, dihujat. Nah, salah satu tempat penghujatan terhadap Imam Ali bin Abi Thalib itu di atas mimbar. Jadi dulu itu Bapak Ibu kalau disebut Khulafaur Rasyidun ada 4. Pertama Abu Bakar, kedua Umar, ketiga Utsman, dan keempat Muawiyah bin Abi Sufyan. Tidak ada namanya Ali bin Abi Thalib di situ. Dihujat itu, Ali dihujat. Setiap kali Jumat dihujat habis-habisan oleh para penguasa dinasti Bani Umayyah. Sampai naiklah Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah. Dia mengubah, dia melarang menghujat Ali bin Abi Thalib. Sebagai gantinya semua khatib tidak boleh menghujat lagi Ali bin Abi Thalib. Jadi hujatan itu biasanya dilakukan sebelum khatib turun dari mimbar. Nah, sebagai gantinya dia membuat ucapan doa, ya, kata-kata doa penutup sebelum khatib turun dari mimbar yang sangat terkenal, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi. Itu jasanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Bapak Ibu. Beliau yang buat itu. Sebagai ganti, khatib tidak boleh lagi menghujat Khalifah Ali bin Abi Thalib. Maka semenjak itu khalifah atau Khulafaur Rasyidun ada 5. Abu Bakar, Umar, Utsman, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Ali bin Abi Thalib. 5, Pak. Setelah masa Umar bin Abdul Aziz, khalifah itu 5. Baru kemudian kita mengenal Khulafaur Rasyidun itu 4. 92 tahun setelah dinasti Bani Umayyah berkuasa tumbang. Kerajaan ini tumbang, dinasti ini tumbang, diganti oleh dinasti Bani Abbasiyah yang keturunan Ali bin Abi Thalib atau masih famili dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, di situ balik nyerang. Muawiyah dikeluarkan dari daftar Khulafaur Rasyidun, sehingga mantaplah Khulafaur Rasyidun itu 4 seperti yang kita kenal di zaman ini. Jadi beliau jasanya banyak betul untuk Islam. Jadi Bapak Ibu kalau sudah mengaji seperti ini jadi ngerti barakallahu li walakum itu bukan dari hadis Nabi, bukan Nabi yang mengajarkan. Jadi seandainya ada khotib tidak baca barakallahu li walakum, sah nggak khutbahnya? Sah. Nah, itu juga bukan bahagian daripada rukun khutbah, ya kan? Rukun khutbah itu cuma 5, baca alhamdulillah, syahadat, salawat, Al-Quran, baca Al-Quran, kemudian nasihat, ya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad, itu nasihat namanya, ya. Dan yang terakhir doa, yaitu. Nah, kalau 5 itu terpenuhi ya sah khutbahnya, ndak usah pakai barakallahu li walakum, ya juga ndak apa-apa. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, wa in amut fama ana ala suhbatikum biharisin. Seandainya saya meninggal atau mati, fama ana ala suhbatikum biharisin, maka saya tidak punya tanggung jawab untuk menjelaskan tentang iman itu secara lengkap kepada kalian. Ini tanda-tanda iman atau prinsip-prinsip iman yang lain yang dijelaskan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam surat menyuratnya kepada salah seorang gubernur beliau yang bernama Adi bin Adi. Waqala Ibrahim alaihissalam, begitu juga kata Nabiullah Ibrahim, ini juga menjadi prinsip daripada iman. Apa kata Nabiullah Ibrahim dalam surat Al-Baqarah itu? Qala Rabbi arini kaifa tuhyil mautah. Permintaan Nabiullah Ibrahim kepada Allah, arini kaifa tuhyil mautah. Tolong tunjukkanlah kepada saya kudrahmu, kemampuanmu untuk menghidupkan kembali yang sudah mati. Allah balik nanya kepada Ibrahim, qala afala tu'min. Ibrahim, kenapa kamu yang nanya seperti itu? Apa kamu tidak beriman dengan saya? Jawab Ibrahim kemudian, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Tentu Allah, saya beriman kepada Anda,
tapi tujuan saya minta itu agar menenteramkan hatiku. Iman itu Bapak Ibu ketentraman jiwa, ada ketentraman hati. Ini persis yang kita ceritakan pada pertemuan yang lalu. Akal Bapak Ibu dia cuman sanggup memahami sesuatu yang sifatnya pasti, itu akal. Jadi akal itu tidak bisa mendamaikan sesuatu yang kontradiktif, tidak bisa itu. Kalau saya menyebut misalnya 5 tambah 5 12, Bapak Ibu berontak nggak akalnya itu? Berontak kan? Apa ini Ustaz ini? Mungkin nggak jago matematik ini. Masa 5 tambah 5 12? Seharusnya 5 tambah 5 itu 10. Nah itu karena Bapak Ibu memahaminya dengan akal. Akal manusia itu tidak bisa mendamaikan hal-hal yang sifatnya kontradiktif, tidak damai Bapak Ibu. Orang yang pinter itu hidupnya nggak damai itu, kritis ya kan, selalu kritis, cari kesalahan orang, ya kan. Dia tidak mampu berdamai dengan hal-hal yang tidak pasti, uncertainty itu dia nggak mampu. Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kehidupan kita 24 jam itu kita dikepung oleh ketidakpastian. Siapa yang bisa memastikan 5 menit yang akan datang terjadi sesuai dengan harapan kita? Tidak ada yang bisa pastikan itu, ya kan? Maka Bapak Ibu yang mampu mendamaikan hal-hal yang tidak pasti itu namanya iman. Kita sanggup menerima seandainya terjadi kejadian di luar yang kita harapkan itu. Kenapa? Karena kita iman, ini bahagian daripada qada dan qadarnya Allah itu kan. Tapi kalau orang Bapak Ibu cuma mengandalkan akal dalam kehidupan ini, stres sendiri nanti. Kok saya rencanakan A, yang terjadi C, yang terjadi D, itu kan. Maka jangan heran Bapak Ibu sekarang banyak orang kerjaannya protes sana, protes sini, berkonflik sana, berkonflik sini. Dia tidak bisa bersahabat dengan hal-hal yang tidak dia harapkan itu. Atau sebaliknya, kalau Allah memberikan dia nikmat, Allah memberikan dia anugerah, dia ini jumawa, sombong. Karena dia pikir anugerah itu memang hasil usaha dia, ya kan? Nggak ada campur tangan yang lain, ini benar-benar hasil usaha saya. Padahal Bapak Ibu, bahkan sebelum kita lahir, nikmat yang ingin Allah berikan pada saat kita usia 30 tahun itu sudah dicatatkan sama Allah. Kamu ke saat usia 30 tahun dapat nikmat ini. Jadi apanya usaha kita di situ? Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Apapun yang terjadi pada dirimu dan di sekitarmu itu sudah ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, min qabli an nabra'aha, sebelum peristiwa itu terwujud. Inna dzalika 'ala Allah yasir, dan itu gampang betul bagi Allah. Tujuannya apa? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum, supaya manusia ini tidak mudah kecewa, tidak gampangan sedih, tidak gampangan marah. Wala tafrahu bima atakum, dan supaya manusia ini tidak mudah jumawa. Kalau dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, enggak jumawa, dia masih ingat, ya ini dulu kan sudah dikasih, sudah ditulis, sudah ditentukan sama Allah. Jadi iman itu Bapak Ibu menenteramkan. Ya, sebaliknya akal itu membuat kita tidak tentram. Maka Bapak Ibu orang pintar itu bawaannya serius biasanya. Ya kan, serius terus. Profesor-profesor itu kan serius bawaannya. Ngeri kita, kayak kulkas dingin. Ya kan? Gak bisa bercanda mereka. Kenapa? Karena mereka selalu menggunakan akal yang kerjaannya memastikan sesuatu yang sebenarnya gak pernah pasti. Ya kan, kehidupan ini misteri Bapak Ibu, penuh dengan ketidakpastian. Nah yang mampu menenteramkan itu siapa? Ya, qalbu, iman. Maka Ibrahim alaihissalam minta untuk dipertunjukkan bagaimana Allah membangkitkan yang sudah mati. Tanya Allah, apakah kamu enggak beriman Ibrahim? Beriman saya Allah. Tujuan saya minta itu liyatma'inna qalbi, untuk membuat kalbu saya makin tentram. Nah itu Bapak Ibu iman. Jadi kalau Bapak Ibu tentram bawaannya, adem, itu tanda iman itu sudah nyangkol dalam diri Bapak Ibu. Dan ini bukan saya yang bilang, Al-Quran yang bilang gitu.
Coba nanti baca Al-Quran, ciri-ciri orang yang dekat dengan Allah itu apa? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya wali. Jadi setelah Nabi Muhammad enggak ada lagi nabi, nubuat itu sudah enggak ada lagi, pangkat nubuat itu sudah enggak ada lagi. Yang paling bisa diakses oleh manusia itu derajat wali. Wali itulah orang yang paling dekat dengan Allah setelah habisnya masa kenabian. Nah, kata Allah dalam Al-Quran, ciri-ciri nabi itu, ciri-ciri wali itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak mudah diterpa takut, tidak mudah diterpa sedih. Nah, itulah wali. Ya, tenang, tentram, bawaannya adem, santai. Ya, wa qala Mu'az. Begitu juga kata Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, ijlis bina nu'minu sa'atun. Ayo mari duduk bersama kita. Kita akan beriman meskipun sesaat. Ya, ijlis bina nu'minu sa'ah. Ayo duduk, kita tentramkan diri meskipun sesaat, tapi tentram. Maka wajar Bapak Ibu kalau penceramah kita itu pinter memainkan kosakata. Iman, aman. Nah, itu betul itu. Ya kan? Para pedai kita, para mubaligh kita kan sering bilang itu. Anda beriman, Anda aman. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau kita punya tetangga betul-betul imannya, berani enggak dia menyakiti kita? Kan enggak. Berarti kita itu aman. Tapi kalau ada tetangga, meskipun dia mendaku dirinya beriman, tapi sering menyakiti orang lain, itu imannya cacat sebenarnya, atau enggak sempurna. Wa qala Ibnu Mas'ud. Nah, ini ciri-ciri yang terakhir. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-yaqinu al-imanu kulluh. Keyakinan itu imanlah semuanya. Jadi yakin itu adalah keimanan semuanya. Nah, ini penting kita punya keyakinan ya. Kalau tidak yakin ya susah juga yang namanya iman itu. Wa qala Ibnu Umar, begitu juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, la yablughul abdu haqiqata taqwa hatta yada'a ma haka fi sadri. Jadi seorang hamba itu tidak akan mencapai derajat takwa yang sebenarnya sebelum dia mampu meletakkan apapun yang membuat sadrun dia atau dada dia itu ragu-ragu. Ya, enggak boleh ada keraguan di dalam keimanan itu, enggak boleh ada keraguan. Menghujat Allah itu enggak boleh, meragukan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bukan bahagian daripada iman. Nah, ini ciri yang terakhir Bapak Ibu ya. Wa qala Mujahid, seorang tabi'in yang bernama Mujahid juga mengatakan, syara'a lakum ai ausainaka ya Muhammad wa iyyahu dinan wahidan. Makna syara'a lakum dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu adalah kami wasiatkan kepadamu Muhammad suatu agama yang agama satu tunggal, sama seperti agama-agama Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Abbas, begitu juga Abdullah bin Abbas mengatakan syir'atan wa minhaja. Agama itu, iman itu terdiri dari syariat dan minhaj atau metode, sabilan wa sunatan. Jadi ada jalan, ada metode, ada syariat, ada sunnah yang harus kita ikuti. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu beberapa ciri daripada iman yang diulas oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. Semoga beberapa prinsip daripada iman ini ada ya di dalam diri kita, meskipun tidak semua, minimal sebahagian besarnya ada di dalam diri kita, sambil berusaha untuk kita juga mengumpulkan hal-hal yang belum ada di dalam diri kita itu. Semoga apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam bab yang kedua, bab doa hukum imanukum ya. Doa kalian adalah iman kalian ya. Apa yang dimaksud dengan doa di situ nanti insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita sampaikan pada subuh ini ada manfaatnya buat kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.